Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Jokowi baru saja menerima tongkat keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Hun Sen. Keketuaan ini akan mulai berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Keketuaan Indonesia dijalankan di saat situasi dunia masih dalam kondisi tidak mudah. Dari sisi geopolitik maupun ekonomi, situasi masih belum kondusif dan dunia masih mengalami tantangan multidimensi. Tantangan dari sisi geopolitik, rivalitas akan tetap tajam. Kita berharap rivalitas ini tetap dapat dikelola sehingga tidak muncul konflik terbuka atau perang baru. Pengelolaan yang sama juga penting dilakukan di kawasan Indo-Pasifik dan di Asia Tenggara. Dari sisi ekonomi global, jika negara dunia tidak segera memperkuat kerjasama, terutama mengatasi krisis pangan, energi, semakin sempitnya ruang fiskal negara berkembang dan juga masalah pupuk, maka situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin suram. Kita patut bersyukur di tengah pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan terus menurun, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan ini memang pernah terkena dampak krisis keuangan yang cukup dalam. Namun setelah itu, Asia Tenggara memiliki kinerja ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN hampir selalu di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Misalnya, 2012 ASEAN 6,2%, dunia 2,7%. 2015 ASEAN 4,8%, dunia 3,1%. 2018 ASEAN 5,2%, dunia 3,3%, dan di 2019 ASEAN 4,6%, dunia 2,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN tahun 2022 sebesar 5,1%. Diprediksi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2%. Kalau kita lihat kinerja ekonomi masing-masing negara ASEAN untuk tahun ini juga cukup baik. Misalnya Indonesia. Untuk kuartal ketiga, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi 5,72%, naik dari 5,4% pada kuartal kedua. Rekan-rekan, tren inilah yang ingin dijaga oleh Indonesia. Indonesia ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan, an epicentrum of growth. Tren ini akan dapat dijaga jika ASEAN tetap mampu menjadi motor stabilitas kawasan dan menjaga sentralitasnya. Jika ASEAN mampu menangani kejahatan-kejahatan lintas batas. Jika ASEAN terus memperkuat ketahanan kesehatan, energi, pangan, dan keuangan. Jika ASEAN terus memperhatikan kepentingan rakyatnya, termasuk para pekerja dan pekerja migran. Jika ASEAN terus memberikan perhatian terhadap peningkatan proteksi dan promosi hak asasi manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya, lebih mendekatkan ASEAN dengan kepentingan rakyat.